Wow, tidak nyentak. Ibu-ibu bawa anak-anak, anak kecil ini masih cukup. Tapi kalau untuk 2 orang dewasa, saya rasa udah terlalu sempit ya. Biasanya kalau mau ke pasar atau apa, bisa taruh tas dengan belanjaan di depan sini ya. Ini adalah tipe GT ya. Kalau ini lebih cowok ya, lebih maco looks-nya. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Bang. Episode kali ini kita diundang untuk pembukaan atau launching produk dari Saike Motor. Nah, Saike ini pernah kita bahas sedikit di episode yang pameran Periklindo 2023, di mana di sana kita akan lihat beberapa produk Saike ya. Dan hari ini kita diundang nih untuk peluncuran produknya mereka. Ada 7 produk yang akan mereka luncurkan begitu ya. Seperti apa produk-produknya dan bagaimana bentuknya, kita akan lihat di episode ini. Dan yang belum subscribe terlebih dahulu deh. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Untuk itu yuk kita lihat peluncuran produknya Saike seperti apa. Yuk, come on. Selamat sore semuanya yang sudah datang ke sini. Dan di 2018 mereka mendapatkan first sertifikat Triple C. Kendaraan yang akan dibeli sama pelanggan itu adalah kendaraan terbaik. 最后，我们还会组建 消费者的使用习惯. Beberapa bulan yang lalu kita sudah survei benar-benar lokasi itu. Produk selanjutnya adalah OLED. Dan selanjutnya adalah GT atau GT. Tadi kita udah lihat ya peluncuran beberapa produk dari Saike ini, dan ini adalah 2 contoh produknya Saike. Namun kita akan coba test ride aja, saya akan coba lihat spek lebih mendetail untuk 2 tipe Saike yang menurut kami ini unik dan kelihatannya desainnya sangat menarik ya. Untuk itu kita akan coba di luar aja ya. Yuk kita lihat di luar bagaimana spesifikasi dan kita akan coba di sana. Yuk, let's go. Ini adalah tipe OLE, saya nggak tahu cara bacanya ya, tapi tulisannya ada OLE, mungkin OLE mungkin cara bacanya. Didesain sepertinya cocok untuk wanita ya, dan kelihatannya memang feminin banget ya. Mulai dari warnanya, ini pink dicampur dengan merah. Kemudian di joknya ini ada motif kotak-kotak, memang kesannya bikin seperti apa eksklusif ya. Dan kalau kita lihat di bagian depan, untuk lampunya, ini bentuknya hampir seperti segitiga, namun tidak bersudut ya, jadi agak sedikit lengkung. Kemudian merek Saike-nya ada di sini, dan di bawahnya ada fender. Untuk rodanya ini menggunakan 8 inch, memang kecil banget ya. Cuman dia agak gendut karena ini pakai ban lebarnya 3.0. Kemudian sistem pengeremannya masih menggunakan drum brake di depan ya. Tapi secara model ini kelihatannya apa ya, lucu banget ya, sangat feminin. Kemudian kalau kita lihat di belakang nih, bagian belakang, motor hubnya menggunakan 500 watt ya, atau 600, mungkin antara 500 atau 600, tapi kurang lebih sepertinya cukup lah untuk membawa bodi yang nggak terlalu berat, jadi ini nggak berat ya. Kemudian side armnya ditutup oleh cover plastik ini, dan lucunya juga di sini ada pijakan untuk boncengan di belakang, walaupun ya ini jarak tempat duduknya cukup pendek, jadi kalau seandainya wanita biasanya suka bawa ya, ibu-ibu bawa anak-anak, anak kecil, ini masih cukup. Tapi kalau untuk 2 orang dewasa, saya rasa udah terlalu sempit ya. Nah, kemudian karena ini adalah sepeda kategorinya, maka masih ada pedal untuk goesan ya. Walaupun saya yakin kalau pakai sepeda racing seperti ini, jarang ada yang goes pastinya ya. Nah, kita coba nyalakan aja ini ya.
Saya coba nyalakan seperti ini. LCD displaynya ini sangat sederhana banget. Di depannya ini ada tulisan P, artinya lagi parking. Cara untuk mengaktifkannya biasa seperti biasa ya. Menekan untuk handle brake-nya, terganti menjadi angka digital untuk speed kecepatan ya. Jadi kalau ini bisa kita tekan, dia sudah bisa jalan. Throttle-nya di bawahnya ini ada odometer yang berubah menjadi trip meter. Kemudian di paling bawah ini adalah baterai bar untuk menunjukkan kapasitas baterai. By the way, untuk baterainya dia adalah lead acid ya, jadi masih aki dan berada di bawah, artinya tidak removable, tidak bisa diangkat. Jadi kalau mau ngecharge ya ngecharge-nya di sepedanya ini ya. Di sini ada lubang untuk charging seperti biasa. Dan ini akinya menggunakan 48 volt 20 ampere. Jadi dengan kombinasi antara hub motor yang 600 watt dan juga baterai di 20 ampere, ini bisa menempuh kurang lebih 60 km. Kecepatan maksimum 40 km per jam ya. Itu kalau di unlock. Tapi kalau untuk regulasi Indonesia tentunya biasa kita tahu maksimum kalau sepeda listrik adalah di 25 km per jam ya. Tapi ini bisa ke 40 km per jam. Rasanya sih kita lihat di bagian depan lampu ya. Kalau kita nyalakan nih. Ini secara otomatis ada DRL ya. Jadi untuk daylight running time-nya ini dia sudah menyala di depan seperti itu. Kemudian ini adalah untuk lampu senjanya, jadi dia lampunya LED ya, lampunya LED. Kemudian ini ada lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Lalu kita lihat juga untuk lampu sign-nya. Nah, seperti ini ada penanda ya, ada penanda bunyi dan ini cukup kencang, jadi aman supaya orang bisa melihat dan mendengar bahwa ini akan berbelok gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan sama seperti itu. Tapi tidak ada hazard ya, adanya di sini bell atau horn ya. Nah, kita lihat di bagian belakang sekarang lampunya. Ini menarik banget ya, karena kalau kita lihat di bagian belakang, lampunya ini melengkung ya, bentuknya hampir seperti setengah lingkaran. Dan kalau kita menyalakan sign ke kiri seperti ini, dia running, seperti berjalan gitu ya. Ini lucu banget. Kemudian kalau kita tes ke belakang seperti ini, sebelah kanan ya. Lalu untuk rem, kita lihat seperti ini, maka kita lihat dia akan menyala lebih terang. Kita akan coba aja ya, rasanya bagaimana untuk akselerasinya sepeda Aule ini ya. Yuk, saya cobain ya. Kita akan coba sekitar ini aja. Ini jalanannya paving, kita akan lihat bagaimana rasanya berkendara di jalanan paving seperti ini. Oh ya, by the way, di sini tidak ada speed level kecepatan ya. Jadi ini hanya ada satu kecepatan aja. Nggak ada kecepatan seperti eco mode, normal mode, kemudian sport mode. Ini hanya ada satu level kecepatan. Dan ini mungkin cocok buat wanita ya, yang nggak perlu ribet begitu ya. Oke, saya coba aja ya jalan ya. Wow, tidak nyentak. Ini tadi saya sengaja berputar sebentar aja gitu ya. Impresi pertama saya cukup smooth atau halus banget karena tidak menyentak. Ini memang cocok banget kalau wanita tuh biasanya paling takut naik sepeda listrik kan nyentak begitu ya. Kalau ini tuh enak, dia smooth, jadi nggak bikin takut lah begitu ya. Kayaknya cocok memang untuk wanita pelajar ataupun ibu-ibu gitu yang bawa anak kecil. Ataupun bawa-bawa tas belanjaan. Ini ada juga gantungan nih di sini. Biasanya kalau mau ke pasar atau apa, bisa taruh tas dengan belanjaan di depan sini ya. Secara overall, ini oke banget. Untuk harga ya, Aule ini saya rasa dibanderol dengan harga 7 jutaan. Dan ini dengan model seperti ini, buat saya kayaknya worth it ya. Worth it, menarik banget. Harga resminya belum tahu, karena Saike ini baru merilis
produk ini, dan ini rasanya baru ada harga untuk dealer ya, belum ada harga untuk customer langsung nih. Di samping saya ini adalah tipe GT ya dari Saike. Nah, kalau yang tadi itu kelihatannya lebih feminine looks, lebih cocok untuk wanita. Kalau ini lebih cowok ya, lebih macho looksnya. Jadi kelihatannya keren dengan warnanya juga ini apa nih, coklat doff gitu ya, kayak kopi ya. Warnanya mantep banget. Kalau kita lihat di bagian depan, ini lucu dan menarik karena kalau yang tadi bentuknya lampunya segitiga gitu, kalau ini nggak memanjang ke samping. Dan ini pakai fender. Ini saya lihat beda nih dengan tipe yang Oule. Ternyata ini bannya lebih besar sedikit, yaitu 10 inch ya. Jadi kalau tipe Oule itu 8 inch, kalau ini agak lebih besar sedikit, yaitu 10 inch. Memang cocok untuk cowok ya, pria ya. Kelihatan lebih gede dan lebih besar, jadi lebih gagah lah begitu. Kemudian masih menggunakan drum brake juga ya. Kemudian untuk forknya kelihatannya sih bagus punya. Ini artinya kelihatannya kuat ya sepertinya. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang di sini, ya, ini untuk 2 penumpang, jadi 1 pengendara dengan 1 penumpang. Tapi kalau cocoknya sih untuk anak-anak ya. Kalau 2 orang dewasa pasti sempit, namun bisa aja gitu ya. Dan hub yang digunakan ini agak sedikit lebih kecil dibandingkan tipe Oule yang untuk wanita tadi. Ini adalah 500 watt. Tapi dia high power, beda dengan yang Oule itu adalah high efisiensi. Nah, sehingga jarak tempuh dengan speednya ini berbeda nih, ini dengan Oule gitu ya. Di samping ini ada cover untuk side armnya, dan pengeremannya juga sama, tetap belakang masih menggunakan drum brake gitu ya. Kemudian baterai di sini menggunakan 48 volt 20 Ah juga. Tapi jarak tempuhnya berbeda karena ini dia high power. Jarak tempuhnya hanya sekitar 50 sampai 55 km. Beda dengan Oule ya, 60 km. Tapi speednya ini lebih kencang. Kalau Oule itu 40 km per jam, kalau ini bisa sampai up to 50 km per jam ya. Jadi 45 sampai 50 km per jam. Kurang lebih di situ. Nah, sama seperti yang tadi, ini adalah tipenya untuk sepeda, artinya masih ada pedal. Walaupun ya ini pedalnya armnya sangat pendek, ini kalau goes pasti sangat capek dan pegel. Jadi artinya ini sebetulnya hanya untuk emergency aja. Kalau misalkan jarak tempuhnya kita tiba-tiba belum sampai dan mati gitu ya baterainya ya, masih bisa goes, tapi nggak usah jauh-jauh karena kalau jauh pasti pegel. Nah, kita akan coba lihat aja, nyalakan untuk tipe yang GT ini ya. Kalau kita nyalakan di sini, ini LED-nya agak berbeda dengan yang tipe Oule tadi. Ini bentuknya bulat begini ya, tapi informasinya hampir sama gitu ya. Dimana di sini ada digital untuk menunjukkan kecepatan ya. Jadi kalau saya pakai ini, dia bisa menunjukkan kecepatan. Kemudian di bawahnya ini ada trip yang sebelumnya odo ya, odo berubah jadi trip. Lalu di sebelah kiri ini ada baterai bar ya untuk menunjukkan kapasitas baterai. Nah, kita lihat aja lampu penerangan di depan ya seperti apa. Ini kalau kita nyalakan untuk lampu DRL-nya ya, daylight runtime-nya, running time, singkatannya apa sih? Kemudian kita lihat di sini menggunakan LED ya untuk DRL-nya. Lalu kita lihat untuk lampu senjanya seperti ini, dan untuk lampu jauhnya begini. Jadi ini menggunakan LED semua ya, menarik. Lalu untuk lampu sein-nya, lampu sen ke kiri seperti ini, dia posisinya ada di samping dari DRL-nya. Lalu untuk yang sebelah kanan juga sama, dia di samping DRL-nya gitu ya. Nah, untuk lampu belakang kita lihat di sini ya. Ini simple banget, sederhana. Jadi beda dengan yang Oule tadi, bentuknya lingkaran. Kalau ini bentuknya ya hampir seperti kotak, tapi bentuknya warna stripping light-nya adalah seperti bentuk U ya. Kemudian kalau kita rem seperti ini, dia akan menyala di bagian yang tengah ini sehingga lebih terang ya.
dia kelihatan lebih terang seperti itu. Lalu untuk lampu sen belakang, nah seperti ini, dia berkedip tapi di bagian stripping yang untuk lampu malamnya ya. Sama juga untuk yang sebelah kanan, dia berkedip tapi di bagian stripping untuk lampu malamnya. Nah, gimana rasanya menggunakan sepeda listrik dari Saike ini tipe GT? Yuk kita langsung coba aja ya. Kalau yang Ole tadi startnya sangat smooth, kita coba yang ini. Saya nggak tahu kayak apa ya. Oke. Oke. Wow, ini nggak tadi tidak nyetak juga ya. Udah saya coba. Ini untuk di jalanan paving block seperti ini masih nyaman. Jadi benar seperti dugaan saya untuk fork depan dan juga shock breaker belakang ini cukup nyaman gitu ya. Jadi kita nggak kerasa kayak getaran yang berarti di paving block seperti ini ya. Kemudian untuk start awal sama seperti yang tipe Oule tadi, tidak nyentak. Jadi ini sangat nyaman nih. Kalau dikendari start awal itu nggak nyaman, sangat nyaman. Enak kalau misalkan kita bermacet-macetan itu, kalau kita gas itu nggak langsung kayak nyentak begitu ya. Ini santai banget, tapi saya berasa bahwa tipe yang GT ini lebih powerful. Tadi saya coba sih untuk maksimum kecepatan sedikit ya, dapat angka di 25 km per jam. Ini karena di lock ya, sesuai dengan peraturan Permenhub. Sepeda listrik maksimum di 25 km per jam. Tapi ini kerasa lebih powerful dibandingkan dengan Oule, karena untuk dapat 25 km per jam cukup hanya beberapa detik saja dia langsung ke 25 km per jam. Jadi overall ini menarik banget untuk model yang cakep seperti ini gitu ya, dengan spesifikasi tadi 48 volt, kemudian 20 ampere dan powernya adalah 500 watt di harga kurang lebih ya hampir 7 juta. Jadi di bawah 7 juta itu belum resmi ya harganya ya, kita belum tahu harga resminya karena Saike baru saja meluncurkan produk ini dan belum ada harga resmi untuk customer, adanya harga untuk dealer saja. Tapi kira-kira di bawah 7 juta gitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana untuk tampilan seperti ini dengan harga tersebut? Kasih komentar aja di bawah ini ya. Dan kalau suka dengan episode seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan juga tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami gitu ya. Dan episode ini saya akhiri di sini saja. Salam EVholic, see you next time.